Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa lima syaikhina wa muallimina wa ulama'ina wa li abaina wa ummahatina wa li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Thumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih banyak diberikan nikmat, kesempatan, ya, kesehatan, peluangan waktu, sehingga dihitung-hitung tak bisa, dihargai tak ternilai. Ya, maka Allah sudah syukuri saja. Ya, atau ingat, sebut, ya, supaya apa? Wadhkuru ala Allahi. Kalian ingat-ingat tuh nikmat-nikmat Allah. Ala itu nikmat. Jadi bukan sekedar wadhkurullah, ingat itu. Tapi nikmat Allah pun perlu kita sebut-sebut. Supaya apa? Terbenak, terbesit, dan terbenam, gitu ya, masuk ke dalam hati. Itu pemberian Allah, jangan lupa untuk disyukuri, ya, gitu. Jadi sebutkan mata, telinga, ya, hidung. Mata jelas terang, tapi kalau hidung mampet enak gak? Ya. Hidung jelas, telinga ada gangguan enak gak? Maka disuruh sebut, ya, supaya apa? Banyak-banyak akhirnya juga ingat kepada Allah. Jadi nyambung. Ingat nikmat-nikmat Allah, pasti ingat kepada yang memberinya, kepada sumber utamanya. Jadi banyak jalan untuk mengingat Allah. Jadi jangan lupa itu, ya. Jadi nggak ada waktu yang tidak untuk bersyukur, tidak ada waktu yang tidak untuk berzikir. Pasti keduanya akan nyambung, akan berkaitan. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau hitung, silakan hitung. Nikmat Allah la tuhsuha, tidak akan bisa menghinggakan. Jadi kalau tentang urat tanya, ahli saraf berapa urat yang ada di tapak tangan ini saja sampai pergelangan. Ya, kalau mau nanya berapa ada urat miliar di mata, ditanya sama dokter Imsah yang punya SMEK atau Profesor Aslin, itu yang terkenal di Medan, ya. Biar tahu kita bagaimana hebatnya Allah itu. Biar tahu kita bagaimana pentingnya bersyukur itu. Jadi dulu seringnya kita kalau demam tuh tak cium ini, tak cium itu, tak terasa. Tapi kalau sekarang ini kan heboh. Nah, ketika tidak ingat sama Allah, larilah macam-macam. Sebenarnya penyakit itu akan lebih banyak ketika tadi tidak disandarkan kepada yang punya, kepada yang mengatur kita. Makanya heboh kali. Sedikit-sedikit dikaitkan ini, sedikit dikaitkan ini. Coba kembalikan kepada yang punya.
Nah, maunya masyarakat dibegitukan sama pemerintahnya. Supaya apa? Tenang ini. Nah, kita wabil khusus yang sudah ngaji, jangan banyak kali dengar berita-berita di luar sana. Buat apa ngaji? Ya, tak berapa kali tak balik juga ke Allah. Nah, kalau udah kepentok bunyi tuh baru sadar. Janganlah lama kali balik ke Allahnya. Sayang. Sama orang kemalingan, kehilangan, kesini ke dukun ke apa segala macam. Udah agak manjurnya dukun nih, udah habis ayam sekandang, habis duit setengah dompet, lama mutar, baru balik ke Allah, kan terlalu lambat. Untung nggak dibilang sama Allah, terlambat sudah kau datang padaku. Untung nggak dibilang. Kan nggak ada Allah bilang kayak gitu. Kenapa? Nggak ada istilah terlambat sama Allah. Tapi jangan kita terlewat. Hamba itu kadang begitu. Kelewatan kita itu, keterlaluan. Sudah kemana? Baru itulah Allah tuh maha. Ya, kalau kitanya mau, ya istilahnya maaf cakapnya. Ya, udah ini diwakilkan sebentar. Tahu orang kayak gitu, kita usir. Terlambat sudah. Ya, muhak gitu namanya. Tapi itulah Allah. Ya, tak akan pernah muak menerima apa? Ya penyerahan hambanya. Tapi janganlah diperlambat-lambat. Sekarang belum nyerah ke Allah, sudah lewat Israel tuh. Tengoknya, kau nih giliran. Habis. Tak ada lagi kata orang ya entah di sini bilang pis saja nggak bisa, apalagi pisang. Pis belum sampai. Sudah hilang. Jangan sampai terlambat seperti demikian. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah senangnya beliau melihat umatnya gemar, ya, guyup, gitu ya. Nah, jadi ya kalau Rasulullah aja senang kok, ya istilahnya ya yang ngembannya harus siap. Walaupun panitianya dari tengah malam hubungin, ya. Sekarang nggak mau sampai tengah-tengah malam online. Ya, ini mau belajar tidur cepat, kan gitu ya. Nah, supaya bangunnya cepat. Tengok ya 000. Udah nggak mengudara lagi. Udah tua. Nah, jadi karena Rasulullah yang katakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wa muslimatinnya nggak ada. Ya. Jadi kalau tambah-tambah jadi bid'ah nanti. Ya, nanti yang muslimatinnya jadi hadis palsu nanti. Ya. Jadi Pak, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, sampai situ saja. Karena muslimin itu masuk muslimatin. Ya. Jadi bingung. Ini yang meninggal 2. Mayatnya beda jenis kelaminnya. Ya. Satu laki-laki, satu perempuan. Jadi gimana itu? Oh, dekat masjid, dibawa ke masjid. Yang satu mayat laki-laki. Gimana itu nanti? Kok bingung panitia? Kan ada induknya di situ. Yang bisa membijaksanain. Ya. Ya udah kalau payah Allah lahuma warham huma takut jahat, udah ditaklifkan aja. Taklif ke laki-laki Allah maghfir lahum dah. Ayah kali. Ya. Enggak ditanya malaikat, kau tadi doainnya cemana? Hu atau ha? Terpaca nanti Allah maghfir lahu. Huha. Karena mayatnya 2 kan? Bingung dia. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, berjejer situ. Bingungnya ini. Kalau Allah maghfir lahu, itu laki. Untuk perempuan. Disambil ya. Ya. Warhamhuha. Ya. Fihi. Ya. Nanti kan gitu ya. Allah birlahu warahmu wa'afihi. Wa'afihiha. Aduh. Itulah tadi. Nggak mau bertanya.
Iya. Kalau bingung udah satu-satu, bingung satu-satu, nggak lama, ya kan? Atau apa? Aneh pinggirkan dulu. Nggak payah kalau punya ilmu. Bingung, cuman ini ngatasinnya. Udah nih pinggirkan, letakkan ke pinggir dulu. Udah, sholatkan yang lagi-lagi dulu. Masuk peserta kedua, ya kan? Dah, tadi udah lagi-lagi udah. Walaupun sejajar, ini niatnya sekarang perempuan. Allahumma sholat 2 kali. Kok payah? Kalau bingung, gitu aja udah. Nggak ada yang nggak terselesaikan kalau pakai ilmu. Bingung kali misalnya, udah. Nggak pakai huha-huha. Bingung huma-huma kan dia. Ingat pula huha-huma-hum. Kacau nanti. Masuk ke sorop. Nah, sarap semua jadinya. Bisa sampai sana pula. Nah, jadi Rasul yang mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, menuntut ilmu fardhah, kefarduan coba. Atas setiap orang Islam. Islam baik laki-laki dan perempuan. Jadi apa nggak senang Rasul? Senang lah. Ada umatnya yang melaksanakan kewajiban. Yang hakikatnya kewajiban itu dari Allah Subhanahu. Jadi bangga. Bukan bangga dengan amal, bangga dengan Allah. Ya, bangga dengan Rasulullah. Ya. Kenapa kita jadi umatnya bisa? Ya, di antara kita orang yang memenuhi ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, melaksanakan thalabul ilmi. Nah, itunya. Jadi bangga dengan diri, jangan. Bangga jadi pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masuk gaji. Nih, nak 2 pengajaran, nak 3 atau 1 saja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Nah, pengajaran yang ke-23. Banyak kali tanggal. Berkata Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Hei anak Adam, tili olehmu kepada dirimu." Tengok-tengok, ya, perhatikan dirimu. Nah, maka Allah juga bilang, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Hei, pada diri-diri kalian, apa tidak kalian melihat? Melihat yang bagaimana? Tiap hari dilihat, dikacain. Lebih dari itulah, ya, nazra' tibarin. Ya, penglihatan yang mengambil pelajaran di sana. Ya kan oma-oma? 20 tahun, 30 tahun yang lalu masih koncang lagi. Sekarang ya udah banyak bebintik. Nah, kondom. Udah pada kendor. Ya. Nah, jadi jangan menyesal pula. Takdir Allah, sempatlah oma-oma 20-30 tahun yang lalu sama dengan yang sekarang. Itu pada minder anak gadis. Ya kan? Masa disaingi terus? Jadi sekencang-kencangnya Titik Puspa, tengok sini. Kondom. Tak bisa ditipu. Gitu ya. Nah, teringat perkataan Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya nih, kesehatan tidak bisa diimbangi dengan obat. Artinya, nak terus gairah, semangat, ya, semangat muda, diminumlah obat segala macam, nggak bisa. Tetap juga kalau namanya sudah tua mengalami penurunan kualitas. Ya. Lalu putihnya rambut tidak bisa ditutupi dengan semir. Kalau disemir kayak apapun ketahuan juga nya. Masa manusia nggak ada lupanya? Ya kan? Nah, itu. Jadi terimalah kenyataan. Dan orang yang menerima kenyataan itu berarti orang yang tunduk. Ya, sadar dengan hukum Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Afala ta'qilun. Siapa yang kami makmurkan, kami lanjutkan, ya, umurnya, kami kurangi kejadiannya.
Kalau kasarnya punya otak nggak kalian. Itu kasarnya. Ya. Apalah ta'qilun? Berpikir nggak kalian? Nah, jadi orang berpikir itu disuruh Allah. Ya. Jadi supaya apa? Selalu sadar. Maka kadang-kadang ada ungkapan tafakkur sa'atin, berpikir sesaat. Sesaat itu jangan dibilang 1 jam, jangan 1 jam. Bisa saja sekelebat saja. Ya. Kita bilang sedetik saja. Singkat saja. Tapi itu bisa melebihi ibadah sunat selama 60 tahun. Atau lebih hebat dari itu. Begitu berpikir ma'rifahnya naik, sekian puluh, bisa sekian ratus derajat. Kenapa? Tadi berpikirnya itu mengandung iktibar. Sama-sama melihat, tapi efeknya beda. Kenapa? Karena punya ya cara pandang masing-masing. Jadi beda penilaian. Oh, ini ahli ini begini, ahli ini begini, ahli ini begini. Ahli duit, wah. Ya, orang sano pantang tebodi mato, duit. Kalau duit cepat ya, nampak saja. Tapi kalau cerita yang lain-lain, tak nampaknya, tak nyambungnya. Nah, jadi apa? Disuruh memperhatikan. Ya, termasuklah umur, ya, itu disuruh perhatikan. Kenapa? Selama masih diberi, suruh makmur, ya, suruh ngisi umur, nu'ambir, kami makmurkan. Kita harus sesuai dengan firman Allah itu. Kalau Allah memakmurkan, dikasih kesempatan, kenapa tidak kita menggunakan kesempatan tersebut? Kalimat itu ya. Jadi semua kalau Allah yang bercakap pasti mengandung ya iktibar, pengajaran, pelajaran. Nah, jadi kata Allah, "Hei anak Adam, ya, apa tili olehmu kepada dirimu dan kepada sekalian makhlukmu?" Apa? Supaya tahu perbandingan. Barusan ya. Apa yang dikirim? Ada yang cacat. Alah ya Allah. Kan gitu ya. Apa? Dibawanya timba ikut bertukang dia. Paling 1 meter tingginya. Tak sampai enggak. Tapi itulah. Ya Allah. Ya, kita dijadikannya malu. Dengan melihat makhluk yang secara lahiriah kurang. Tapi malu yang sehat nih. Kalau sampai bermalas-malasan. Makanya nggak ada istilah nggak makan. Nggak ada istilah nggak makan kalau masih mau menggunakan tenaganya. Yang ini cacat, kurang. Dengan keterbatasannya, masihnya dia bisa bertukang atau membantu orang yang bertukang. Yang tak ada apa tangan, ya kan? Dipegangnya cangkul. Bisa. Tengok makhlukku, kata Allah. Ya. Biar berpikir, biar mempermalukan diri, nafsu ini yang suka malas. Jadi tengok yang tawaf itu, ya, sampai diciumi oleh Imam Masjidil Haram, ya, nggak ada kakinya kan, tapi masya Allah. Nah, seperti itu perlu kita tengok. Biar apa? Biar nangis. Karena kita banyak nangis. Kalau melihat kayak gitu, bisa nangis. Sering-seringlah melihat iktibar seperti itu. Ya. Biar apa? Malu diri ini sama Allah. Begitu banyak nikmat, begitu sempurna, tapi kok begitu malas. Kadang kita beribadah, berzikir, berpikir. Tengok dirimu, tengok makhluk. Banyak iktibar. Ya. Dan jika engkau dapati akan seorang yang mulia atasmu daripada dirimu, ada orang yang levelnya di atas kita, ya, yang mudah-mudahan ini mulia agamanya, mudah-mudahan ya, atau ya memang dia lebih tinggi lah, walaupun itu dunia, kita kopral lah misalnya, ya, dia sudah ini itu segala macam, apa yang kita lakukan? Ini supaya tak iri.
iri ini ngeri. Ya, karena dibawa sampai mati. Jadi kikislah iri. Kikislah dengki itu. Itu penyakit yang dahsyat, termasuk penyakit yang dahsyat itu. Apalagi seprofesi. Ya, apalagi seprofesi. Nah, jadi ya ngeri, ya. Kurang-kurangilah kikislah. Ya, mudah-mudahan kita nanti sampai menghadap Allah sudah tak punyalah rasa iri lagi dalam arti kata yang negatif sama orang lain. Amin. Kalau yang positif kan disuruh kan? La hasada illa fitnatain. Tak boleh iri, tak boleh hasad kecuali pada dua. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq. Ada orang dikasih harta, dikasih kelebihan. Ini dibilang rezekinya berlimpah, tapi dia habiskan, dia gunakan untuk mendukung, membela yang benar. Irilah sama orang itu. Bahkan disuruh iri apa? Tentang kedermawanan seseorang. Ini yang komplit, kan payah nyari komplit ya. Makanya apa? Oh ini dia. Ya sudah. Kalau mau komplit tuh payah. Sama kita mau ngaji, cari guru yang sempurna, payah. Siapa yang bilang? Bamun yang bilang. Ya, sekali itu beliau dengan kealimannya, ya udah cari aja. Nanti kan, oh di sini kurang, di sini kurang. Dari kurang-kurang ini jadi sempurna. Jadi dapat kita. Coba asik tak masuk sama aku. Asik saja. Dapat pun tidak. Kan sayang kan? Sayang. Ya. Tidak didoakan oleh para malaikat. Kenapa? Nggak mau ngaji? Asik membanding saja, berarti lebih hebat kan? Hati-hati. Ya. Jadi ada orang yang kedudukannya atau pangkatnya, ilmunya, amalnya di atas kita, irilah. Jadi pertama suruh iri sama orang yang dermawan. Lalu rajulun atahullahul hikmah. Ada orang yang dikasih hikmah. Ada hadis lain Al-Qur'an. Ya. Dia fayaqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia amalkan ilmunya siang dan malam. Nah, kan payah nyari orang kayak gitu. Apalagi digabung. Sudahlah alim, kaya, pemurah. Oh, Masya Allah. Lengkap. Kan payah nyari. Ya. Payah nyari seperti itu. Gitu ya. Jadi apa? Nah, dua ini aja. Suruh iri. Iri apa? Karena dia sanggup fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Itu di apa lain? Dia menunaikan ilmunya, sanggup mengamalkannya dan sanggup mengajarkannya. Tuh Masya Allah. Jadi kalau yang di depan Bapak Ibu ini masih sebatas nyampaikan, minta didoakan ya, supaya ya bisa mengamalkan. Perlu doa, perlu. Kalau saya kan sendirian berdoa lah. Kalau ibu bapak rame-rame doakan saya kan cepat makbulnya. Nah, habis itu irilah kalian sama saya. Ya kan? Biar terpenuhi hadis Nabi tadi. Ya, dia bisa sanggup menyampaikan, dia juga bisa mengamalkannya. Biar terpenuhi hadis Nabi tadi ya. Amin. Amin. Ya tak doakan juga lah Bapak Ibu. Ya kan? Apa? Ya sama-sama kita bisa mengamalkannya. Nah, bisa aja Ustadz kena tekong sama jemaahnya. Kenapa? Ustadz berapi-api nyampaikan kan? Penuh rasa. Apa jemaahnya? Cocok juga. Besok gua amalkan. Jemaah udah ngamalkan, Ustadz belum. Kan itu namanya Ustadz kena tekong. Itulah nekong tak berdosa. Tapi bagaimanapun jamaah bisa ngamalkan kan gara-gara aku. Tapi bukan untuk anggaran-anggaran ya, untuk kerjasama, gotong royong kita, saling mendoakan dalam
kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang yang mulia atasmu daripada dirimu, maka iqrarkan, akui kemuliaannya. Jangan dimusuhi. Nah, itu kan. Ya, jangan. Nah, itu tadi balik ke hasad. Orang hasad tuh nanti kajiannya itu bukan seolah-olah. Ya kenyataannya kalau seolah-olah itu udah halus lah. Dia berarti tidak percaya sama takdir Allah. Orang bisa mulia di atas dia, di atas kita. Itu kehendak siapa? Ya udah, kok nggak yakin? Kok dimusuhin, kok diirin? Jangan. Nanti yang ngasih kemuliaan marah sama kita. Kapok kita kan? Nah, jangan dah. Ya Allah, jadikan aku orang yang husnuzon ya Allah. Kalau entah macam-macam berita apa. Kalau model saya banyak-banyak macam-macam, saya datangi orangnya. Nah, entah bos ini betulnya begini-begini jalan. Saya datangi, saya tanyakan. Supaya apa? Jelas. Ya. Karena orang katanya kalau dititipin duit bertambah payah, berkurang bisa. Tapi kalau titipi cakap, nah, banjir pun. Oh, kan belum lagi banjir. Melimpah. Ya, iya kalau yang baik, tak baik, melimpah lo udah sawah ya kan. Naudzubillah. Nah, jadi kalau ada orang yang di atas kita kemuliaannya, karirnya, pangkatnya, jabatannya, apalagi ilmu dan amalnya, ikrarkan, akui kemuliaannya. Siapapun dia. Tu'izzu man tasya. Jadi amalan itu habis sholat itu hebat itu. Ya, itu ilmu amalan kesadaran. Jangan dibaca-baca tok, tengok terjemahan coba. Tu'izzu man tasya. Dia Allah memuliakan orang yang man tasya, orang yang kau kehendaki Allah. Wa tudhillu man tasya. Dan kau menghinakan orang yang kehendaki. Nah, kita mau yang mana? Mau yang pertama lah. Maka akuilah, hargailah kemuliaan seorang karena itu adalah Allah yang menyebabkan dia jadi mulia. Soal, nah ini, oh dia itu mungkin ya main sawer, main siram, akhirnya orang dia banyak pendukungnya, itu terserah. Itu dia sama Allah. Ya, atau apa? Kalau memang tidak baik ya sudah. Kita minta kepada Allah berlindung dari kemuliaan yang palsu dan semu itu. Ya. Inna akramakum indallahi. Ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bagus takwanya. Ya. Apa? Allah yang nilai. Jangan kayaknya udah paten nih. Paten ini nanti jadinya. Ya. Jangan, ya, jangan. Udah belajar ini adab, ya. Jadi apa? Belajar, ya, menenangkan hati, menenangkan nafsu. Kalau ngitung-ngitung amal, tanya, siapa yang nanya kau? Kau hitung-hitung amal, biar terus balik ke Allah, cepat, gitu ya. Ini karunia Allah, diri. Nah, jangan kau tampak-tampakkan, jauh cerita-cerita. Usah kau pancing-pancing orang nak bertanya. Ya, udah. Sembunyikan aja. Walaupun ada orang yang muji-muji, dah biarin aja. Ya. Ya Allah, janganlah pujian itu menghancurkan diriku. Harus berlindung seperti itu. Karena kita ini masih cen-cen. Ya, iya, masih anak-anak kita ini. Anak-anak itu seneng kan dipuji, Bu? Iya. Awak kan udah apa-apa kok senang juga ya. Berarti jiwanya yang masih anak-anak, kan gitu ya. Jadi ikrarkan, ya, akui kemuliaannya atasmu dan muliakan olehmu akan dirimu dengan taubat daripada segala dosa. Coba tunjuk tangan. Kira-kira siapa yang di sini, ya, lebih banyak amalnya, kebaikannya daripada dosanya? Tunjuk tangan, Ibu. Kira-kira, Bu? Siapa, Bu? Entah sebelah saya kira-kira.
Ya. Iya. Kan gitu ya. Nah, kan lebih baik ngaku berdosa, banyak dosa daripada banyak pahala. Nanti itu tadi, kalau kita ngaku sudah baik, bahkan naudzubillah atau paling baik, itu ujung-ujungnya sombong. Iya kan? Terus dia, kenapa berkira, wah aku udah begini, aku udah begitu. Terus, beramal terus, tapi sombong makin terus. Siapa yang sombong itu? Iblis. Siapa? Fir'aun. Kan gitu ya, Fir'aun. Gitu ya. Nah, itu. Payah bilang ain. Ya, Rabbil alamin. Ada kayak gitu. Ya, yang ngalamin juga dia. Nah, ngalamin apa? Jangan Bu ngalamin kita. Ngalamin apa kau tadi malam? Yang ngalamin sana memang nggak bisa bilang ain. Nah, gitu ya. Nah. Jadi itu ya. Hati-hati. Lalu orang yang merasa sudah baik, bahkan terbaik itu, dia merasa banyak, akhirnya pensiun dia. Berhenti sebentar Aku hitung-hitung, aku udah ngaji puluhan tahun nih, banyak ini. Sekali-sekali kita ngapo, warung. Ini gini, sekali kita zikir, tak ngapo. Inilah malapetaka. Malapetaka. Nah, kata orang Jawa itu molo. Molo itu apa? Suatu yang membahayakan. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Yang golek molo gitu. Golek molo itu golek bahaya, nyari bahaya. Jadi hati-hati ya. Orang yang merasa itu sudah ini sudah itu, ya yang pasti dia lupa. Itu karunia dari Allah. Jadi sombong, jadi berhenti beramal, dan jadi lupa kepada karunia Allah. Na'udzubillah. Jadi muliakan dirimu dengan taubat daripada segala dosa. Ya. Karena ada ungkapan ya. Ulama itu, ketika kau keluar dari rumahmu, maka kau akan menyaksikan sekian banyak, sekian ratus dosa. Dari mata saja berapa orang yang kita perhatikan. Kalau itu kita tanggapi masing-masing tentang kejelekannya sudah berapa itu. Belum sampai ke rumah kita udah cerita. Pak Anu itu, Bu. Kita sendirian, tapi udah kita kembangkan. Berapa itu nyampaikan lagi? Sumbernya kita. Na'udzubillah, itu baru satu orang. Kalau berorang-orang, ya banyak sekali. Belum tentang kendaraannya, mungkin sikapnya. Aduh, ya Allah. Makanya, sekarang ini apa? Lazimis sukut wa lazimil buyut. Kalau memang nggak kumpul-kumpul kayak gini udah, lazimis sukut, banyak diam. Lazimil buyut, banyak di rumah. Tapi jangan ngutik HP, Bu. Ini di rumah aja memang. Ya. Iya. Jangan. Coba cari hobi yang baik, insya Allah itu akan ya berkurang itu. Betul, saya hampir setengah bulan ini mulai kurang hobi. Sama pacebook gitu. Ya, Facebook. Ya, alhamdulillah. Ya, mau dodon muak lah gitu. Ya, karena waktu itu kadang nanggapin apa segala macam ya kan. Paling enggak kan ngasih jempol, ping gitu ya. Kan butuh waktu juga kan. Tengok lagi ada lagi jempol lagi. Ya, udah mulai dikurangi. Kenapa? Cari pelarian yang lain. Lahan lah ya. Kalau istilah pelarian itu nggak baik istilahnya ya. Cari lahan. Insya Allah ini berkurang. Karena ada lahan yang lain. Lahan kebaikan. Gitu ya. Walau keluar keringat sedikit, nyabut-nyabut rumput, jadilah. Setengah jam. Ya kan? Nah nyari-nyari sawang. Sawang juga namanya. Kalau sama juga ya. Tapi kalau nyawang lain lagi nyawang. Jawa, nyawang gitu ya.